Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Saudara-saudara semua yang saya muliakan, saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini izinkan kami sedikit menyampaikan materi seputar hal yang mungkin banyak ditanyakan sekaligus mungkin digugat, dikritik, dipertanyakan, ya, terutama oleh para aktivis gender, hubungannya dengan pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan 2:1. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11, sebenarnya sudah terang benderang, ya, sudah eksplisit, bahkan ulama mengatakan sudah qat'i, sudah jelas, tegas, pasti, bahwa 2:1 itu memang ketentuan Al-Quran. Kita kutip potongan ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Al-ayah, ya. Yusikumullah, ya. Allah mewasiatkan kepada kalian semua. Allah menyuruh kepada kalian semua. Allah mewajibkan kepada kalian semua. Dalam hal apa? Fi auladikum, dalam perkara anak-anakmu yang kamu tinggalkan, ditinggal mati. Bagaimana pembagiannya? Lidzakari, ya, untuk anak laki-laki, mithlu hadzil unthayain, ya, sebanyak atau sejumlah semisal bagian 2 anak perempuan, ya. Zakar di sini mukobalah dengan unsa, ini sudah pasti merujuk kepada jenis kelamin, ya. Artinya anak laki-laki itu bagiannya 2 kali anak perempuan. Nah, kalau kita lihat tafsir, ya, misalnya kita lihat tafsir Al-Munir karya Profesor Wahbah Az-Zuhaili, yusikum itu beliau artikan dengan Allah menyuruh dan mewajibkan. Gitu. Nah, kalau Allah sudah menyuruh, mewajibkan, ya mestinya kita sebagai orang beriman, ya sami'na wa ata'na, ya, kita dengar, kita taati, dan tidak dibantah, tidak ditentang itu. Namun sebelum jauh ke situ, kita sedikit kutip beberapa tafsir. Misalnya kita kutip tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Zadul Masir, ya Ibnul Jauzi. Nah, dulu di zaman jahiliyah, orang-orang Arab jahiliyah tidak terbiasa memberikan warisan kepada anak perempuan atau kerabat perempuan. Bahkan dalam penjelasan lain, mereka yang belum mampu berperang. Jadi penentu seseorang itu mendapat warisan apa tidak adalah kemampuannya untuk berperang. Kalau belum mampu berperang, walaupun itu anak laki-laki, juga tidak diberi jatah warisan. Nah, setelah Islam datang, ya, anak baik masih kecil atau sudah besar, baik laki-laki maupun perempuan, semua mendapatkan warisan. Nah, memang hanya saja di sini, ya, untuk anak perempuan bagiannya hanya separuh anak laki-laki. Nah, apa hikmah atau reasoningnya dibedakan itu? Coba kita lihat tafsir Al-Manar karya Rasyid Ridho dan Syekh Muhammad Abduh. Nah, beliau menjelaskan, ya, alasan kenapa bagian anak laki-laki lebih banyak, karena tanggung jawab atau kewajiban laki-laki itu juga double. Samping ia menafkahi dirinya sendiri, dia juga berkewajiban menafkahi keluarga, anak istrinya. Sementara anak perempuan, dia tidak terkena kewajiban menafkahi keluarga. Kalau dia belum menikah, dia masih jadi tanggungan orang tuanya, keluarganya.
Kalau dia misalnya sudah bekerja, dia tidak punya keluarga atau orang sudah meninggal, dia hanya berkewajiban memberi nafkah dirinya. Tapi begitu ia berumah tangga atau menikah, ya, nafkah menjadi tanggung jawab atau kewajiban kaum pria. Sehingga cukup beralasan ketika kaum pria diberikan jatah ya, warisan atau katakanlah anggap saja itu sebagai model dalam konteks berumah tangga ya, lebih banyak karena juga tanggung jawabnya lebih besar itu. Nah, kita juga tidak menutup mata dalam perkembangannya, apalagi era-era abad 20 ke sini ya, mulai banyak yang katakanlah mengkritik, menggugat, mempertanyakan, terutama dari kaum aktivis perempuan. Termasuk di kalangan tanah air, tahun 85-an dulu, Menteri Agama Pak Munawir Sadzali juga pernah mengkritik atau mengusulkan supaya jatah warisan anak laki-laki dan perempuan itu disamakan saja. Nah, karena kita juga tidak menutup mata ya terhadap perkembangan, juga mungkin kritikan atau keberatan, sehingga kompilasi hukum Islam ya walaupun secara garis besar masih mempertahankan 2:1 itu, tetapi di pasal 183 KHI juga mengenalkan perdamaian gitu ya. Pasal 183 kita bacakan, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Jadi setelah masing-masing ahli waris itu tahu, sadar bagiannya, oh hak saya setengah, oh hak saya seperempat, oh hak saya misalnya 1/8 ya, 1/6 itu. Terus mengadakan tasaluh ya, perdamaian itu dibuka atau dimungkinkan. Kenapa celah ini dibuka? Ya, karena kita juga tidak boleh menutup mata. Karena masalah harta, pembagian harta termasuk hal yang sensitif ya. Rawan menimbulkan permusuhan ya, gejolak, fitnah, kebencian. Bahkan ada yang lebih parah lagi, naudzubillah ya, sampai bunuh-bunuhan misalnya. Atau tidak sedikit yang membawa ke jalur hijau. Ada anak ya menggugat ibunya, ada menantu menggugat mertuanya, ada saudara menggugat adiknya atau kakaknya. Itu sudah terjadi dan bisa jadi sering terjadi. Maka dari itu dibuka opsi untuk melakukan tasaluh atau saling berdamai. Konkretnya bagaimana kalau orang itu berdamai? Ya bisa, kalau orang Jawa bilang bisa tambah sudo ya. Artinya bisa saja ada yang dikurangi tapi juga ada yang ditambah. Karena sebenarnya kata kuncinya adalah damai dan rukun ya. Damai dan rukun itu harus menjiwai ya, menjiwai. Jangan sampai gara-gara harta, apalagi harta warisan di mana anak dalam tanda petik kari nemu menjadi sumber putusnya silaturahmi, putusnya hubungan kekeluargaan. Ini tentu sangat memalukan dan sangat memilukan. Maka dari itu yang perlu dikedepankan adalah sisi apa? Ya, musyawarah, berdamai, rukun. Kadang-kadang juga perlu mengalah. Bahkan kadang-kadang perlu berkorban. Justru kalau orang menang-menangan, kakon-kakonan, ya pada dasarnya tidak dewasa semua. Jadi di samping orang itu tahu hukum, hendaknya ia juga mengedepankan akhlak. Bahkan lebih tinggi dari akhlak itu adalah cinta. Cinta ditandai dengan mau mengalah dan berkorban. Jadi seorang kakak misalnya agar supaya keutuhan rumah tangga, keutuhan keluarga besarnya itu terjaga, tidak ada jeleknya kalau dia berani mengalah bahkan berkorban. Semoga kita termasuk orang yang selamat dari fitnah harta warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.